Halo guys, seru nih 3 ekor menterinya Mulyono, yaitu Zulhas, Bahlil dan juga Budiari dirujak habis-habisan oleh netizen karena dianggap sebagai menteri yang bermental mafia, tidak becus menjalankan tugas sebagai menteri dan cenderung menyalahkan rakyat pada saat posisinya sedang terdesak. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak seperti apa videonya. Silahkan sahabat-sahabat komentari. Ini nyindir sekaligus cuci tangan. Jangan tanya saya, itu kan stylenya Mulyono banget kan. Jangan tanya saya gitu kan. Terus dia cuci tangan nyalahin pemerintah, padahal jelas-jelas dia yang tanda tangan nyalahin Mulyono gitu. Hati-hati loh, bisa-bisa partai lu masuk list kudeta. Terus kalau negara kehilangan devisa 450 triliun untuk mengimpor minyak dan gas, kenapa? Pemerintah mau menyalahkan rakyat lagi. Hah? Pemerintah mau mengkambing hitamkan rakyat lagi. Hah? Pemerintah mau menyalahkan kenapa negara mengimpor minyak dan gas dari negara lain karena untuk memenuhi kebutuhan rakyat lagi. Begitu. Padahal kenyataannya sampai detik ini, kenapa kita mengimpor minyak dan kehilangan devisa 450 triliun di bidang minyak dan gas, itu nggak lain dan nggak bukan karena kegoblokan pemerintah itu sendiri. Karena pemerintah gagal dan nggak bisa mengelola sumber daya alam asli di Indonesia. Cerdas nih. Sebenarnya sumber daya alam Indonesia di bidang minyak dan gas itu melimpah ruah. Tapi saking pemerintah nggak bisa mengelola, nggak bisa mengolah ya sumber daya alam sendiri, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengekspor minyak mentah kita ke Singapura. Dan Indonesia menjadi negara eksportir terbesar kedua setelah Jepang ke Singapura. Ya bayangkan aja, kita mengekspor minyak mentah sebanyak 1,3 juta barel minyak ke Singapura dengan harga yang lebih murah. Setelah minyak kita diolah oleh Singapura, ternyata pemerintah juga memutuskan untuk mengimpor jutaan barel minyak dari Singapura dengan harga yang lebih mahal. Ini kurang goblok apa? Kita membeli minyak yang harganya lebih mahal padahal bahan bakunya dari kita sendiri. Belum lagi kalau kita bicara soal gas, prosesnya sama. Yang katanya kontrak ekspor gas ke Singapura selesai tahun kemarin, tahun 2023, ternyata batal. Kontrak itu masih berlanjut sampai 2028. Nah, kalau sekarang kita kehilangan devisa 450 triliun untuk impor minyak dan gas, ini kan sebenarnya kesalahan akibat kegoblokan pemerintah gagal mengelola sumber daya alam kita sendiri. Kita memutuskan untuk mengekspor bahan baku yang lebih murah dan mengimpor bahan jadi yang lebih mahal. Jujur aja, saya sebagai rakyat awam melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah, keputusan yang diambil oleh pemerintah, keputusan yang sebenarnya itu merugikan negara, membebani negara. Ternyata keputusan yang merugikan dan membebani negara itu tetap diambil dan tetap dilaksanakan sampai detik ini gitu loh. Nah, sekarang ketika kebijakan itu membuat negara kehilangan devisa 450 triliun, sekarang Menteri ESDM yang baru si Bahlil malah ngomong kayak gitu ya, seolah memposisikan bahwa kenapa negara kehilangan devisa segitu banyak karena untuk memenuhi kebutuhan rakyat ya, seolah yang digiring opininya itu rakyat yang disalahkan rakyat lagi. Bukan karena ketidakbecusan pemerintah ketika mengelola sumber daya alam sendiri gitu loh. Kalau seandainya negara itu bisa mengelola sumber daya alam kita sendiri, mungkin kita tidak akan mengimpor minyak dan gas terlalu besar dan kita tidak akan kehilangan devisa segitu banyaknya di sektor impor minyak dan gas. Saya melihat kebijakan pemerintah, keputusan pemerintah merugikan tapi tetap diambil. Ya, seolah saya sedang memiliki pemerintah yang model dan mentalnya itu kayak mental mafia. Tahu mafia kan? Ya udah kayak gitu. Halo guys, kali ini ada pernyataan dari Menteri Perdagangan kita yang berhubungan dengan deflasi, Pak Zulkifli Hasan. Nah, Pak Zulhas menuding harga bahan pokok yang murah di pasar ini menjadi penyebab deflasi di negara kita sekarang ini. Nah, beliau juga menuturkan bahwa harga kebutuhan pokok seperti sayuran dan bahan pangan dan yang lainnya lah ini terlalu murah. Dan pemerintah pun belum mengetahui strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu dia berkelakar kalau dia pasti dibully oleh masyarakat karena bilang harga bahan pokok murah. Masih bisa ya berkelakar untuk masalah seperti ini? Nir empati atau memang nggak paham situasi? Ya, deflasi itu petani membanting harga bahan pokoknya banyak sekali ya, tapi pembeli nggak ada gitu. Daripada busuk ya lebih baik dijual murah. Pembeli pun mau beli bahan pokok ya nggak bisa walaupun pakai harga stabil ya, karena perputaran ekonomi yang serba mahal. Nah, deflasi ini menciptakan lingkaran setan ya yang sulit dihentikan. Penurunan harga menyebabkan penurunan produksi yang menyebabkan meningkatnya pengangguran. Ya, karena perusahaan juga mengurangi kegiatan operasionalnya.
maka terjadi gelombang PHK yang sangat besar. Nah, setelah banyak pengangguran, maka daya beli masyarakat pastinya menurun. Nah, karena pendapatan masyarakat berkurang karena banyak korban PHK ini. Nah, karena daya beli masyarakat menurun, maka pengusaha banyak yang merugi. Perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik banyak yang tutup. Dan setelah itu kembali lagi berputar di lingkaran setan. Ekonomi lesu, kemiskinan meningkat, masalah sosial pun semakin meningkat. Nah, parahnya lagi ya, ini bahkan ada menteri yang bilang bahwa deflasi ini wujud keberhasilan pemerintah mengendalikan harga. Erlangga. Aduh, inilah ya salah satu alasan kenapa ya integritas benar-benar langka di negara ini. Yang asal bunyi seperti ini selalu mendapatkan jabatan. Nah, kita nggak ngerti harus meminta akuntabilitas kemana. Gitu. Harusnya kan ini tugas DPR ya. Ya tapi kita tahu sendirilah bagaimana mereka. Salam. Perkembangan apa dong Pak? Katanya kemarin bukan Gibran, katanya bakal segera diungkap. Sekarang bilang nggak tahu. Emang ya musuh buzzer itu sebenarnya bukan anak Abah, tapi junjungannya sendiri itu bikin repot. Kok bisa mancala-mancala gitu ya? Serius nanya ini, emang Projo nggak punya gitu ketum yang agak pinteran dikit? Oh iya, gak boleh pinter ya. Kalau pinter nggak mungkin jadi penjilat keluarga Mulyono ya. Oh iya, itu saya janji cucu saya Kalila minta beliin komputer. Tapi karena sibuk terus saya lupa. Jadi ya saya datang kemarin merasa guilty feeling kan. Janji sama cucu, waduh berat kalau nggak ditepati. Gitu. Lah, janji ke rakyat gak ditepati biasa-biasa aja lu. Prangas-pranges aja lu. Kata tuh anak lu bolos rapat biasa-biasa aja dugong. Bangke emang nih. Rame ya? Rame. Mau dibikin rame. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen. Saya kira sangat cerdas. Inilah yang kita butuhkan dari netizen. Bukan hanya memberikan kritikan dengan cara yang lucu dan keras, tapi mampu membukakan cakrawala berpikir kita yang mendengarkan penjelasannya sangat masuk di akal terkait dengan kebobrokan yang dilakukan oleh pemerintah, terutamanya para menteri-menteri Pak Mulyono, yang saya kira jauh dari kata layak untuk dijadikan sebagai menteri. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak panjang lebar dan semoga apa yang saya up hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.